dia melakukan pencitraan. Coba kita lihat di sini. Dia menenteng karung mungkin 10 atau 5 kilogram beras untuk apa gitu. Ini pencitraan yang receh murahan. Ya, kita lihat di sekelilingnya, ajudannya, pengawalnya tidak ada yang menenteng. Ini kan skenario yang bodoh sekali dilakukan. Membersihkan rumah-rumah, masuk ke rumah. Ya bolehlah, tapi nggak usahlah itu divideokan seperti itu. Ada lagi anggota DPR dari PAN juga, Farel Bramasta misalkan, datang dengan kesombongannya sebagai seolah-olah menjadi artis pakai rompi taktis. Memang ini medan tempur di Gaza atau apa? Apa yang ditakutkan dengan menggunakan rompi taktis begitu? Yang seolah-olah kaget melihat kayu-kayu besar. Ini apa ya? Pameran kebodohan yang disampaikan ke ruang publik dan itu tidak menyembuhkan apa-apa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kami hari ini masih membahas terkait terjadinya bencana yang luar biasa di Sumatera. Menimpa 3 provinsi, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Jumlah korbannya sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal maupun yang hilang, dan jutaan orang lain itu terdampak, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, mungkin dokumen-dokumen KTP, dokumen kepemilikan rumah, dokumen-dokumen akte, banyak sekali dokumen-dokumen yang hilang. Itu terjadi bukan hanya bagi warga, tapi juga bagi pemerintah daerah. Kita masih menginvestigasi mengapa bencana ekologis itu terjadi. Saya sengaja mengungkapkan pilihan bencana ekologis, bukan bencana hidrometeorologi. Karena bagi saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan pengamat, bahwa cuaca ekstrim di Pulau Sumatera dan di seluruh Indonesia itu hanya pemicu saja atau pematik saja terjadinya bencana ekologi yang luar biasa. Banjir yang begitu hebat dibarengin dengan membawa lumpur, longsor, kemudian ada lagi puluhan ribu gelondongan kayu yang masuk ke desa-desa, itu berasal dari hulu yang sudah rusak. Itu menandakan dengan jelas bahwa alam beruntak, alam mulai murka karena diperkosa, dikoyak-koyak oleh keserakahan manusia. Pembukaan hutan mulai dari Orde Baru sampai sekarang itu masih berlangsung. Kita harus akui sangat masif di era Orde Baru. Di era SBY 10 tahun itu juga luar biasa hebat. Di era Jokowi sama, dan sekarang pun masih terjadi. Jadi jangan juga kita melakukan denial, pengabaian bahwa ini adalah kesalahan para pejabat, baik pemerintah maupun DPR, yang membuat alam di Sumatera rusak parah dan yang terjadi sekarang ini. Kita belum tahu apa alasan sebenarnya pemerintah belum menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Apakah karena pemerintah Presiden Prabowo yakin dengan kemampuan sendiri bisa melakukan rehabilitasi sosial, rehabilitasi pemukiman, rehabilitasi infrastruktur, dan lain sebagainya? Ya, ini kita tunggu janji-janji dari Presiden maupun menteri-menteri yang lain. Sehingga kita masih mencoba meredam pertanyaan kita, mengapa
bencana nasional ini belum ditetapkan oleh Presiden untuk kasus bencana yang luar biasa di Sumatera. Karena memang kalau bencana nasional ada konsekuensi logisnya. Di antaranya kita harus membuka peluang ruang bagi dunia internasional asing untuk melakukan bantuan-bantuan, dan bantuan dari asing itu tidak saja secara positif menolong, tapi juga nanti pasti ada peliputan media asing yang bisa menginvestigasi mengapa banjir bandang itu terjadi. Mungkin pemerintah sedang menutupi kesalahan-kesalahan pemerintah sebelumnya, bahwa terjadi kesalahan kebijakan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Tapi sebetulnya alasan ini bisa dibantahkan. Karena apa? Karena sekarang pun meskipun bencana Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, media asing pun sudah memberikan analisa, sudah mengungkapkan dalam tayangan mereka bahwa bencana di Sumatera ini benar-benar karena adanya deforestasi hutan yang sangat liar, brutal selama pemerintahan Indonesia berlangsung mulai Orde Baru sampai sekarang. Itu tidak bisa kita abaikan. Harus kita akui secara gentle bahwa kita melakukan kesalahan. Seharusnya Presiden berdiri sebagai kepala negara meminta maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera, bahwa selama ini pemerintah atau negara telah abai melakukan perlindungan ekosistem hutan, sehingga hutan jadi rusak, vegetasinya jadi hancur, hutan heterogen yang fungsinya itu untuk mengendalikan arus air atau curahan air, untuk menyimpan air, diganti dengan tanaman monokultur seperti kelapa sawit. Itu satu kesalahan besar. Kita tidak menafikan manfaat dari kelapa sawit. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat itu sesuai dengan tragedi atau akibat yang ditimpakan kepada rakyat? Kenyataannya yang mendapatkan manfaat hanya korporasi-korporasi besar. Sekarang katanya sekitar 16 besar perusahaan korporasi besar yang melakukan pembalakan di ketiga provinsi itu. Ada yang mengatakan lagi mungkin lebih dari 600. Ini yang legal, belum yang ilegal. Jadi harus kita akui, kita telah melakukan pembiaran, perusakan hutan yang luar biasa secara brutal oleh orang-orang yang tidak beradab, atau saya katakan orang-orang ini orang biadab yang mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri, memperkaya diri sendiri, mengabaikan tentang bagaimana konservasi lingkungan, sehingga yang terjadi yang ya sekarang ini terjadi. Nah, kalau kita melihat respon dari Presiden, kita harus hargailah. Sampai tanggal 7 Desember kemarin Presiden sudah turun langsung ke Aceh melakukan koordinasi, tapi tetap kita tunggu apakah janji-janji para menteri yang disampaikan kepada Presiden itu benar-benar dilaksanakan, ditunaikan dengan baik. Dan kepada para menteri, hati-hati melakukan komunikasi publik. Ini bukan hanya menteri, tapi juga kepala lembaga, seperti kepala BNPB misalkan. Di awal sudah membuat blunder, mengatakan bahwa kejadian di lapangan tidak semencekam seperti yang disampaikan di media sosial. Ternyata kenyataannya 180 derajat, akhirnya dikoreksi juga. Juga dari Dirjen di Kementerian Kehutanan yang mengatakan kayu-kayu gelondongan yang jumlahnya puluhan ribu itu akibat kayu lapuk yang tua. Ini benar-benar pernyataan yang tolol, yang memperkosa akal sehat kita. Kita dianggap bodoh oleh si Dirjen itu. Mana mungkin kayu lapuk puluhan ribu itu terjadi bersamaan. Mana mungkin kayu lapuk itu ada bekas gergajian atau chainsaw, ada yang sudah dikelupas kulitnya. Jadi
Ini jelas-jelas nyata ini pembalakan liar, baik legal maupun ilegal, itu terjadi sampai sekarang. Itu yang harus diinvestigasi. Jadi ucapan Dirjen, ucapan Kepala BNPB itu hati-hati. Juga Menteri Kehutanan, ini akan dijadikan momentum yang baik. Itu benar-benar pilihan narasi yang bodoh. Belum lagi kita melihat ada Zulkifli Hasan misalkan, sekarang menjabat Menko Pangan, dia harusnya malu karena dia pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi lingkungan dan kehutanan. Karena dia pernah menjabat menjadi Menteri Kehutanan. Jadi kita mengerti, akhirnya sekarang video-video bagaimana seorang aktor Hollywood Harrison Ford marah kepada Julhas atau Zulkifli Hasan yang cengengesan ditanyakan tentang deforestasi hutan di Indonesia, itu akhirnya kita maklum juga. Lalu sekarang dia melakukan pencitraan. Coba kita lihat di sini. Dia menenteng karung mungkin 10 atau 5 kilogram beras untuk apa gitu. Ini pencitraan yang receh murahan. Ya, kita lihat di sekelilingnya, ajudannya, pengawalnya tidak ada yang menenteng. Ini kan skenario yang bodoh sekali dilakukan. Pencitraan yang sangat murahan, yang orang tahu siapa Zulkifli Hasan. Jadi pencitraan seperti ini nggak mempan. Ini Pak Menteri ini mungkin sudah expire dalam pemahaman tentang media. Hal seperti ini justru menjadi ledekan dari masyarakat Indonesia. Belum lagi kita lihat lagi, dia ikut-ikut membersihkan rumah-rumah, masuk ke rumah. Ya bolehlah, tapi nggak usahlah itu divideokan seperti itu. Jelas-jelas nyata itu video dari tim media Julhas sendiri. Jadi kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang membuat masyarakat menjadi murka gitu. Karena pejabat, apalagi Julhas yang mempunyai juga dosa masa lalu sebagai Menteri Kehutanan, itu juga masih terpatri di benak kita. Ada lagi anggota DPR dari PAN juga, Farel Bramasta, datang dengan kesombongannya sebagai seolah-olah menjadi artis pakai rompi taktis. Memang ini medan tempur di Gaza atau apa? Apa yang ditakutkan dengan menggunakan rompi taktis begitu? Mengapa bukan rompi biasa penanggulangan bencana atau BNPB? Ini kebodohan-kebodohan dari elit-elit negeri ini yang dipamerkan di ruang publik. Ini kan memalukan gitu, gambar seperti ini. Jadi ini sama-sama dari PAN, nggak tahu nih PAN, ada apa dengan PAN? Kemarin kasus yang meletup akhir Agustus, Sekjen PAN juga terlibat, Eko Patrio misalkan. Terlibat, nggak tahu PAN ini ada masalah apa? Mengapa pencitraannya begitu konyol dan murahan begitu? Belum lagi anaknya Zulkifli Hasan, Zita Anjani, dia itu utusan khusus presiden untuk peningkatan pariwisata, membuat video yang konyol, yang seolah-olah kaget melihat kayu-kayu besar. Ini apa ya, pameran kebodohan yang disampaikan ke ruang publik, dan itu tidak menyembuhkan apa-apa, tidak membuat kita maklum terhadap kesalahan-kesalahan pejabat-pejabat. Jadi sahabat Indonesia, kita menghargailah respon cepat dari TNI, Polri, tapi jangan para pejabat itu membuat blunder-blunder baru yang akhirnya ya seperti Bahlil lah, mengatakan, wah ini BBM cukup, langsung disoraki warga. Tidak ada Pak, di sini tidak ada BBM. Itu kan mempermalukan. Saya berharap Presiden benar-benar memverifikasi laporan-laporan dari Kepala BNPB, dari
Menteri SDM, dari Dirut PLN, dari Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, jangan hanya memberikan laporan asal Bapak senang. Jangan-jangan yang dilaporkan Menteri SDM bahwa listrik sudah tercukupi, BBM cukup semua, tercover semua, hanya sebagian kecil yang tidak. Ini hanya omongan kosong, karena Presiden kan tidak mungkin meneliti satu persatu. Pencitraan-pencitraan konyol seperti Zulkifli Hasan, Fahri Bramasta, dan anaknya Zulkifli Hasan, ini kan berbeda nih. Seperti gambar ini, ada Presiden sedang makan di tenda. Ini kelihatan sekali apa yang dilakukan Presiden tanpa perencanaan. Karena memang terlihat sekali kan, itu spontan. Minta piring, minta sendok, makan nasi dengan lauk ikan tongkol langsung di situ. Tidak ada skrip, tidak ada perencanaan. Tidak terlihat piringnya disiapkan dulu, sendoknya tidak ada. Ini benar-benar tindakan spontan. Berbeda dengan Zulkifli Hasan, menenteng beras satu karung dan memalukan lah. Gayanya gaya ya, aktor picisan lah, murahan, dan sudah ya bagaimana tidak menjadi bahan tertawaan masyarakat, karena siapa orang Indonesia sih yang tidak tahu rekam jejak Zulkifli Hasan. Jadi kita tidak ingin memperkeruh kedukaan kita untuk bencana Sumatera ini dengan kekonyolan-kekonyolan dari para pejabat maupun anggota DPR misalkan. Jangan diperparah, masyarakat itu hanya datang salaman-salaman selesai, terus kemudian divideokan, difoto dan sebagainya. Ini benar-benar apa ya, memalukan lah. Mudah-mudahan lah masalah ini segera tertangani, dan mudah-mudahan lagi kita berharap kepada Tuhan agar cuaca ekstrem ini tidak se-ekstrem akhir November yang lalu, sehingga bencana susulan tidak terjadi. Karena bencana itu satu hal, tapi pasca bencana itu hal lain yang sangat-sangat perlu ditangani. Saya melihat ada rencana membangun hunian sementara, misalkan. Hunian tetap. Mudah-mudahan lah pemerintah segera mengeksekusi program tersebut dengan baik, tidak hanya omon-omon, dan kita tidak lagi melihat kelakuan para pejabat yang melakukan pencitraan-pencitraan murahan di muka umum. Ini mempermalukan bangsa kita dan mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Sekali lagi, pray for Sumatera. Kami semua bersama Anda, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.